Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudah sebulan lebih konflik Hamas dan tentara Zionis belum menemui titik terang. Resolusi gencatan senjata PBB yang diharapkan dapat mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik ternyata tak bisa juga diharapkan. Alhasil beberapa negara di dunia melakukan caranya sendiri agar Israel menghentikan serangannya, mulai dari memboikot produk Israel atau produk yang membantu Israel menarik duta, hingga memutuskan hubungan dengan negara yang diakui PBB pada tahun 1949. Berikut beberapa negara yang ternyata sudah memutuskan hubungannya dengan Israel. Pertama, ada negara Afrika Selatan. Keputusan Afrika Selatan memutuskan hubungan dengan Israel diumumkan pada Senin 6 November 2023. Dalam keputusan tersebut, Afrika Selatan menyebutkan akan menarik semua diplomatnya dari Israel sebagai bentuk protes atas situasi yang terjadi di Gaza. Melalui Menteri Kepresidenannya, yaitu Kumbu Zosafeni, pemerintah Afrika Selatan juga menyampaikan kekecewaan karena adanya penolakan Israel untuk menghormati hukum internasional dan resolusi gencatan senjata PBB. Menurutnya, seperti dikutip dari Al Arabiya, kami sangat prihatin dengan berlanjutnya pembunuhan terhadap anak-anak dan warga sipil tak berdosa di wilayah Palestina, dan kami yakin hukuman yang perlu diberikan atas Israel adalah hukuman kolektif. Maka dari itu, kami merasa penting untuk menunjukkan bahwa Afrika Selatan tak akan berhenti menyeru agar peperangan dihentikan. Keberpihakan Afrika Selatan kepada Palestina memang tak boleh diragukan, dilansir dari laman Middle East Monitor. Pemutusan hubungan dengan Israel baru-baru ini merupakan hal yang sudah direncanakan pemerintah Afrika Selatan sejak Februari 2018 lalu. Rencana tersebut bahkan bukan hanya memutuskan hubungan dengan Israel secara diplomatik, namun mengajak seluruh warga Afrika Selatan untuk memboikot apa saja yang berkaitan dengan negara Zionis itu. Setelah Afrika ada juga negara dari benua Amerika, tepatnya Amerika Selatan, yakni Bolivia. Bisa dibilang negara Bolivia adalah negara pertama yang memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. Bahkan kebijakan Bolivia ini menjadi teguran bagi negara-negara Arab yang masih diam, padahal memiliki tanggung besar kepada warga Muslim Palestina. Bolivia sendiri memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel sejak 31 Oktober 2023. Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Bolivia, Freddy Mamani, dalam sebuah konferensi pers yang mana alasan Bolivia memutus hubungan diplomatik merupakan bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresi dan semakin tak masuk akal. Selain itu, Bolivia juga menyerukan gencatan senjata dan diakhiri blokade yang mencegah masuknya makanan, air, dan elemen penting lainnya bagi kehidupan warga Palestina yang berdampak, sebab Marianela Prada selaku Menteri Kepresidenan Bolivia menyebutkan bahwa pihaknya akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, menariknya pasca Bolivia memutuskan diplomatiknya dengan Israel, negara terpencil itu, seakan-akan membawa angin positif lantaran dua negara Amerika Selatan lainnya, yaitu Chile dan Kolombia, juga dikabarkan memanggil duta besar mereka meninggalkan Israel. Kabar itu dibenarkan oleh dua pihak tersebut dengan alasan yang tak jauh berbeda. Untuk alasan kalau sendiri secara langsung disampaikan oleh sang Presiden Gustavo Petro
melalui media sosial dengan mengatakan bahwa jika Israel tidak menghentikan pembantaian terhadap Palestina, maka kita tak bisa berada di sana untuk celila Presiden Gabriel Boric. Sebagaimana dikutip dari Al-Pais menyuruhkan upaya berlipat ganda untuk mencapai gencatan senjata dan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pasalnya, menurut Boric, anak-anak yang dibunuh tiap hari di Gaza oleh negara Israel yang dipimpin Netanyahu bukannya korban tambahan dari perang melawan Hamas, melainkan korban utama mereka termasuk warga sipil yang tak bersalah maupun perempuan dari benua Amerika. Selanjutnya ada negara tetangga Palestina, yakni Yordania. Menjadi negara tetangga Yordania tentu mudah untuk memberi segala jenis bantuan kepada warga Palestina. Buktinya, Republika melaporkan bahwa setelah Gaza terus dibombardir menggunakan berbagai macam senjata, Raja Yordania Abdullah telah menyerahkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan medis yang mendesak melalui penyeberangan Rafah Mesir. Memang dalam hal kemiliteran Yordania adalah salah satu di antara sekutu mereka Serikat Timur. Di tengah namun urusan kemanusiaan pemerintahan Yordania tak akan tinggal. Dia tak heran selagi mengirim bantuan Yordania juga telah menarik duta besarnya dari Israel. Menurut pengakuan pemerintah Yordania, keputusan itu juga ekspresi penularan dan kecaman Yordania terhadap berkecamuknya perang Israel di Gaza, yang menewaskan orang-orang tak bersalah dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum terjadi. Sebelumnya, sikap Zionis Israel sebelum terakhir ini memang sangat sulit diterima oleh akal. Saking sulitnya, negara-negara yang boleh dikatakan memiliki hubungan baik dengan Israel dalam 3 tahun terakhir justru dibuat geram setelah karakter asli mereka kembali terlihat. Bahrain contohnya pada tahun 2020 lalu, Bahrain adalah salah satu negara Arab yang dicap sebagai pengkhianat perah menyetujui Abraham Accord atau perjanjian yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun perjanjian itu sepertinya memberi penyesalan kepada pihak Bahrain setelah melihat kondisi Muslim Palestina saat sekarang ini terbukti di tengah serangan Israel yang semakin tak mahasiswi Al Jazeera melaporkan bahwa pada Kamis 2 November 2023, pemerintah Bahrain mengkonfirmasi jika duta besarnya akan kembali dan duta besar Israel di Bahrain telah pergi beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, Badan Konsultasi Parlemen juga mengatakan sehari sebelum pemanggilan duta besar, hubungan ekonomi dengan Israel juga telah terputus. Akan tetapi, pihak Israel membantah dengan mengatakan bahwa hubungan ekonomi dengan Bahrain masih stabil. Benar atau tidaknya, kabar jika Bahrain memutuskan hubungan ekonomi dengan Gaza yang jelas menormalisasi hubungan dengan Israel di saat Palestina masih ditindas adalah keputusan yang tak bisa diterima. Memang dalam ajaran Islam, seorang Muslim diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Namun, bagaimana mungkin berbuat baik kepada Zionis yang masih membunuh dan menjajah bumi Palestina? Apalagi menormalisasi hubungan dengan Israel. Hanya menguntungkan bagi Israel karena mereka akan lebih leluasa terhadap kawasan-kawasan Timur Tengah. Keputusan menarik debus dari Israel atau membaikot produk maupun produk yang memberi dana kepada para Zionis itu memang merupakan langkah yang paling benar. Meski dampaknya tak terlihat secara signifikan, namun aksi atau kebijakan seperti itu tetap harus dilakukan sebagai bukti perhatian kita terhadap isu kemanusiaan di Palestina.
Bisa kalian lihat sendiri, setelah aksi pemboikotan terhadap produk Israel atau produk yang terafiliasi dengannya terus diagungkan, banyak perusahaan yang mulai merasa ketar-ketir karena berdampak buruk pada saham. Mereka seambisi melaporkan beberapa perusahaan itu diantaranya adalah Starbucks yang hanya perusahaan turun menjadi 91,4 US dollar. Kemudian saham McDonald's yang semakin memburuk setelah jauh ke level terendah. Sejak Oktober 2022 secara keseluruhan, dampak dari gerakan boikot yang telah meluas baru-baru ini. Belum ada laporan kerugian yang diderita Israel. Akan tetapi, kita bisa bercermin dengan aksi boikot pada 2018 lalu, yang mana Al Jazeera melaporkan bahwa akibat aksi boikot di tahun tersebut, Israel berpotensi mengalami kerugian hingga 11,5 miliar US dollar atau setara Rp13 triliun. Sahabat beriman, dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini, Israel terus menutup mata dan telinga, seolah-olah apa yang mereka lakukan kepada warga Palestina adalah hal yang benar. Mereka peduli terhadap isu kemanusiaan yang dialami oleh kelompoknya. Namun, buta terhadap isu kemanusiaan di Palestina merupakan menolak gencatan senjata dan lebih memilih membunuh ribuan manusia, yang korbannya kebanyakan anak-anak yang tak berdosa. Lantas apa bentuk kepedulian kalian terhadap saudara muslim kita di Palestina? Semoga Allah selalu menghidupkan hati nurani kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.